Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu mentari menembus jendela kecil rumah mungil di pinggiran kota. Cahaya lembutnya jatuh di wajah seorang wanita muda yang sedang sibuk di dapur, menyiapkan sarapan sederhana. Namanya Rania. Perempuan berusia 27 tahun dengan wajah lembut dan mata teduh yang selalu memancarkan ketulusan. Ia mengenakan daster polos berwarna biru muda dan kerudung tipis yang diikat rapi di lehernya. Tangannya cekatan mengaduk bubur ayam buatan sendiri. Sementara di kompor lain, air untuk teh sudah mulai mendidih. Rumah yang ia tempati bersama suaminya, Jaka, tidak besar. Hanya rumah sederhana tipe kecil dengan 2 kamar, 1 ruang tamu mungil, dan dapur di bagian belakang. Meski sederhana, rumah itu selalu bersih dan wangi. Di dinding ruang tamu tergantung beberapa foto pernikahan mereka. Senyum Rania di foto itu masih sama seperti sekarang, hangat dan penuh cinta. Rania memang bukan wanita yang bergelimang harta, tapi hatinya luas. Ia percaya bahwa kebahagiaan bukan diukur dari kemewahan, melainkan dari ketulusan dan kebersamaan. Dan itulah yang ia coba jaga selama 3 tahun pernikahannya dengan Jaka. Mas Jaka belum bangun juga, ya? Gumam Rania sambil menatap ke arah kamar tidur. Ia meletakkan panci bubur di meja makan dan berjalan pelan menuju kamar. Pintu kamar sedikit terbuka, dan dari sana terlihat sosok Jaka yang masih meringkuk di bawah selimut. Rania tersenyum kecil. Ia tahu suaminya kelelahan. Beberapa hari terakhir, Jaka sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Dengan lembut, Rania duduk di tepi ranjang. "Mas," panggilnya pelan sambil menyentuh bahu Jaka. Suaminya menggeliat sedikit, lalu membuka mata dengan malas. Rania, udah pagi, ya?" "Udah, Mas. Sarapan udah siap. Rania buat bubur ayam kesukaan Mas." Jaka menguap dan mengusap wajahnya. "Iya, nanti aku makan dulu sebelum berangkat. Tapi, kayaknya aku harus berangkat lebih pagi. Soalnya hari ini ada meeting penting." Rania mengangguk. Ia sudah hafal rutinitas itu. Sejak beberapa bulan terakhir, pekerjaan Jaka di perusahaan distribusi bahan bangunan membuatnya sering keluar kota. Kadang 2 hari, kadang seminggu. Awalnya Rania merasa berat ditinggal, tapi ia belajar memahami. Baginya, asal suaminya setia dan bekerja keras, ia siap menunggu seberapa lama pun. Setelah Jaka mandi, mereka duduk berdua di meja makan kecil yang terbuat dari kayu jati. Di atasnya ada 2 mangkuk bubur ayam hangat, sambal, dan teh manis yang baru saja diseduh. "Enak banget, nih," puji Jaka setelah menyendokkan 1 suapan. Rania tersenyum bahagia. Rania senang kalau Mas suka. Mereka berbincang ringan. Jaka bercerita sedikit tentang rencana perjalanannya minggu depan ke Bandung untuk urusan kerja. Rania mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberi nasihat kecil agar suaminya tidak terlalu capek dan tetap makan tepat waktu. Namun di sela pembicaraan itu, Rania menangkap raut lelah dan tatapan kosong di mata Jaka, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Tapi Rania tidak ingin menuduh. Ia terlalu percaya. Setelah sarapan, Jaka bersiap berangkat. Rania membantu memakaikan dasi dan menyemprotkan parfum kesukaannya di leher suaminya. "Mas hati-hati di jalan, ya?" ucap Rania lembut. Jaka mengangguk. "Iya, kamu juga jaga diri di rumah." Ketika mobil Jaka melaju keluar dari halaman, Rania berdiri di depan pintu sambil melambaikan tangan. Tatapannya mengikuti mobil itu sampai hilang di tikungan. Setelah itu, ia menarik napas panjang. Rumah terasa sunyi lagi. Ia melangkah kembali ke dapur, mencuci piring, lalu membuka kios kecil di depan rumah. Sejak menikah, Rania berinisiatif membuka usaha rumahan menjual kue basah dan minuman dingin. Tidak banyak untungnya, tapi cukup untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Ia juga membuat pesanan catering kecil untuk acara tetangga. Semua itu dilakukan dengan sepenuh hati, bukan karena terpaksa, tapi karena ia ingin menjadi istri yang berguna dan tidak hanya bergantung pada suami. Di sela aktivitasnya, Rania sering memandang foto pernikahan di ruang tamu. Ia tersenyum kecil, mengingat masa lalu mereka. Jaka dulu bukan siapa-siapa, hanya pegawai biasa yang hidup pas-pasan.
Namun ia memiliki tekad kuat dan kejujuran yang membuat Rania jatuh hati. Mereka menikah tanpa pesta besar, hanya akad sederhana di masjid dekat rumah. Tapi hari itu adalah hari paling bahagia bagi Rania. Rania yakin Mas Jaka itu jodoh terbaik yang Allah kasih. Ucapnya lirih sambil menatap foto itu. Waktu berjalan pelan. Siang menjelang sore, kiosnya mulai sepi. Rania duduk di kursi kecil sambil memeriksa catatan keuangan harian. Ia tersenyum puas melihat hasil hari ini lumayan. Tapi di hatinya masih ada rasa rindu. Rindu akan kebersamaan sederhana yang dulu sering mereka rasakan. Dulu, setiap sore Jaka selalu pulang lebih awal, membantu Rania menutup kios sambil bercanda. Kadang mereka makan malam berdua sambil menonton acara televisi favorit. Sekarang semua itu jarang terjadi. Jaka terlalu sibuk, bahkan sering tak sempat mengangkat telepon Rania. Namun Rania tak pernah marah. Ia selalu berusaha berpikir positif. Mas Jaka pasti lagi kerja keras untuk masa depan kita. Batinnya, mencoba menenangkan hati. Malam tiba. Rania duduk di ruang tamu sambil menjahit baju yang robek. Ia menatap ponsel yang tergeletak di meja. Belum ada pesan dari Jaka sejak pagi. Ia ingin menelepon, tapi takut mengganggu. Hatinya mulai resah, tapi ia paksa tersenyum. Nggak apa-apa. Mas pasti sibuk. Ia menulis di buku catatannya, kebiasaan yang sudah lama ia lakukan. Buku itu berisi doa, harapan, dan kadang keluh kesahnya. Malam itu, ia menulis pelan. Tuhan, jagalah suamiku dimanapun dia berada. Kalau dia lelah, beri dia kekuatan. Kalau dia lupa, ingatkan dia. Aku hanya ingin dia tetap setia dan pulang dengan senyum seperti dulu. Air mata menetes tanpa sadar. Ia cepat-cepat menghapusnya. Beberapa hari berikutnya, Jaka semakin jarang di rumah. Ia pergi pagi, pulang larut malam, bahkan terkadang menginap di luar kota tanpa memberi kabar jelas. Rania mencoba sabar, tapi di dalam hati mulai tumbuh rasa khawatir yang tak bisa ia jelaskan. Suatu malam, ketika Rania sedang menyiapkan makan malam, ponselnya berdering. Mas Jaka, gumamnya dengan senyum lega. Namun suara di seberang sana terdengar tergesa. Rania, besok aku harus keluar kota lagi. Mungkin beberapa hari. Jangan khawatir, semua baik-baik aja. Kamu jaga diri di rumah, ya? Baik, Mas. Tapi boleh Rania ikut? Rania juga kangen jalan-jalan bareng Mas. Tanyanya dengan nada manja. Namun Jaka segera menolak. Nggak usah. Nih, aku sibuk. Nanti aja kalau kerjaanku udah beres. Sebelum Rania sempat menjawab, panggilan itu sudah terputus. Rania menatap layar ponselnya lama sekali. Ada perasaan aneh, seperti ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Tapi ia menolak berpikir buruk. Rania harus percaya. Mas pasti cuma capek, ujarnya sambil menenangkan diri. Malam itu ia duduk di teras rumah, menatap langit yang penuh bintang. Di hatinya, ia masih menyimpan harapan besar, bahwa cinta mereka masih sama kuat seperti dulu. Kalau Mas sibuk, nanti Rania aja yang nyusul. Kasihan Mas jauh dari rumah sendirian, bisiknya pelan. Sebuah ide mulai tumbuh di benaknya. Ia ingin memberi kejutan kecil untuk suaminya yang sedang bekerja di luar kota. Kejutan yang ia harap bisa membuat Jaka tersenyum bahagia. Seperti dulu, saat cinta mereka masih hangat dan penuh tawa. Rania tidak tahu bahwa keputusan sederhana itu akan menjadi awal dari malam paling kelam dalam hidupnya. Namun malam itu, ia hanya tersenyum lembut sambil memandangi cincin pernikahan di jarinya. Rania cinta sama Mas Jaka, selamanya, ucapnya lirih sebelum menutup mata dan tertidur dengan perasaan hangat yang perlahan berubah menjadi sunyi. Pagi itu, Rania terbangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin dan kabut tipis menyelimuti halaman kecil rumahnya. Ia duduk di pinggir ranjang sambil memegang ponsel, menatap foto Jaka yang sedang tersenyum di layar. Senyum itu, yang dulu selalu mampu membuat hari-harinya hangat, kini terasa jauh. Sudah 3 hari sejak Jaka berangkat keluar kota. Ia hanya mengirim pesan singkat 2 kali, sekadar, lagi rapat, atau, jangan khawatir, semua baik. Tak ada panggilan video, tak ada obrolan malam panjang seperti dulu. Rania berusaha memahami, tapi rasa rindu mulai menekan dadanya. Ia menatap kalender di dinding. Hari ini tanggal 23, 2 hari lagi ulang tahun Jaka.
Tiba-tiba, sebuah ide melintas. Mungkin kalau Rania nyusul, Mas Jaka bakal senang. Udah lama kita nggak rayain bareng. Gumamnya dengan senyum kecil. Ia duduk di meja dapur, membuka catatan keuangan kecilnya. Ia menghitung uang hasil jualan kue dan sedikit tabungan yang disimpan di toples plastik di lemari dapur. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli tiket bus dan hadiah kecil. Kalau Rania atur dengan baik, cukup kok. Katanya mantap. Sejak menikah, Rania tidak pernah meminta uang berlebih dari Jaka. Ia tahu kondisi suaminya sedang berjuang memperbaiki keuangan. Karena itu, ia menabung dari hasil jualannya, sedikit demi sedikit, untuk masa depan mereka. Tapi hari itu, ia merasa ingin melakukan sesuatu yang sederhana tapi berarti. Kejutan kecil dari seorang istri yang mencintai dengan tulus. Siang harinya, Rania pergi ke pasar kecil dekat rumah. Ia membeli bahan untuk membuat kue ulang tahun, kue favorit Jaka, bolu coklat dengan lapisan krim lembut dan taburan kacang. Ia juga membeli kemeja baru berwarna biru muda, warna kesukaan suaminya. Penjual di toko tersenyum ramah. Untuk suami, ya, Bu Rania? Tanya wanita parubaya itu sambil melipat kemeja. Rania mengangguk, tersipu. Iya, Bu. Dia lagi kerja di luar kota. Rania mau kasih kejutan. Wah, romantis banget. Semoga suaminya makin sayang, ya? Rania hanya tersenyum. Di balik senyumnya, ada rasa hangat sekaligus sedikit ragu. Entah kenapa, ada perasaan tidak tenang yang sulit dijelaskan. Tapi ia menepisnya. Rania cuma ingin bikin dia bahagia, batinnya. Setelah semua bahan siap, ia menghabiskan sore itu di dapur. Aroma coklat memenuhi rumah kecil mereka. Sambil menghias kue, ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di ruang tamu. Mas pasti senang lihat ini, katanya sambil menata lilin kecil berbentuk hati di atas kue. Malamnya, ia menulis surat kecil untuk diselipkan di dalam kotak kue. Tulisan tangannya rapi, tapi di setiap huruf terasa emosi yang tulus. Selamat ulang tahun, Mas Jaka. Terima kasih sudah berjuang keras untuk kita. Rania tahu hidup ini nggak selalu mudah, tapi selama kita saling punya, Rania percaya semuanya bisa dilewati. Semoga Mas selalu sehat dan tetap jadi laki-laki terbaik seperti yang Rania kenal dulu. Dari istrimu, Rania. Setelah selesai, ia menatap surat itu lama sekali. Ada getaran halus di dadanya, entah karena bahagia, atau karena rasa rindu yang terlalu dalam. Keesokan paginya, Rania bangun dengan semangat baru. Ia menyiapkan tas kecil berisi kue, kemeja, dan beberapa barang pribadi. Ia memilih memakai gamis polos berwarna krem dan kerudung lembut yang membuatnya tampak anggun. Sebelum berangkat, ia menyapu rumah, menutup kios kecilnya, lalu meninggalkan kunci cadangan di bawah pot bunga. Semoga perjalanan ini lancar. Doanya sambil memejamkan mata sesaat. Ia naik bus antar kota menuju Bandung, tempat Jaka bekerja. Perjalanan memakan waktu beberapa jam. Selama di dalam bus, Rania menatap pemandangan jalan yang berubah, dari rumah-rumah padat ke ladang hijau dan gunung di kejauhan. Ia tersenyum kecil, membayangkan wajah suaminya yang terkejut nanti saat melihat dirinya tiba-tiba muncul di depan kamar hotel dengan membawa kue ulang tahun. Mas pasti terharu, katanya sambil menatap kotak kue di pangkuannya. Namun di sela senyum itu, pikirannya melayang. Ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka, ketika Jaka selalu menggenggam tangannya setiap kali keluar rumah. Dulu, Jaka tak pernah pergi tanpa pamit panjang, tak pernah tidur tanpa mengucap selamat malam. Kini semua berubah. Jarak terasa semakin nyata, meski mereka masih suami istri. Rania menghela napas. Mungkin ini saatnya Rania yang mendekat, bukan terus menunggu, batinnya. Sore menjelang malam ketika bus akhirnya tiba di terminal Bandung. Rania turun dengan langkah pelan, menenteng tas dan kotak kue dengan hati-hati. Udara kota itu lebih sejuk, dengan lampu-lampu mulai menyala di sepanjang jalan. Ia naik ojek menuju hotel tempat Jaka biasa menginap, berdasarkan alamat yang pernah ia dengar dari suaminya. Sesampainya di depan hotel, Rania berdiri terpaku. Gedungnya tinggi dan modern, dengan lobi yang ramai. Ia agak canggung, karena suasananya mewah dan ia hanya berpakaian sederhana. Tapi ia beranikan diri masuk. Selamat malam, Bu. Ada yang bisa dibantu? Tanya resepsionis ramah di meja depan. Maaf,
Saya mau ketemu suami saya, Jaka Pratama. Dia tamu di sini, jawab Rania sopan. Petugas itu memeriksa daftar tamu di komputer. Oh, benar, Bu. Pak Jaka ada di kamar 508. Mau kami hubungi dulu? Tidak usah, saya mau kasih kejutan, jawab Rania sambil tersenyum manis. Petugas itu mengangguk dan memberikan kartu akses sementara. Rania berterima kasih, lalu berjalan menuju lift dengan langkah berdebar. Jantungnya berdegup cepat, tangannya dingin. Setiap langkah mendekati kamar itu membuat dadanya semakin sesak oleh harapan dan rasa cinta. Rania cuma pengen lihat senyum Mas waktu buka pintu nanti. Gumamnya pelan. Ia berdiri di depan pintu kamar 508. Ia menarik napas dalam, merapikan kerudung, dan menatap kotak kue di tangannya. Perlahan, ia mengangkat tangan, hampir mengetuk pintu. Tapi sesuatu membuatnya berhenti. Dari dalam kamar, terdengar suara. Suara Jaka. Dan suara laki-laki lain yang asing di telinganya. Rania menunduk, ragu. Ia tidak bermaksud menguping. Tapi rasa penasaran dan kegugupan membuatnya terpaku di depan pintu. Ia mendengar tawa samar, lalu suara Jaka yang jelas, lebih keras, lebih kasar dari biasanya. Aku udah nggak tahu harus gimana, bro. Utangku numpuk. Kalau aja istriku mati, semua lunas. Kata-kata itu menghantam dada Rania seperti petir di siang bolong. Kotak kue di tangannya bergetar, hampir jatuh. Dunia seakan berhenti. Ia menatap pintu itu tak percaya. Matanya memanas, tenggorokannya tercekat. Di dalam kamar, suara tawa kecil terdengar lagi. Haha, bercanda kamu, Kak? Serius? Kadang gue mikir, kalau Rania nggak ada, semua ini kelar. Hidup gue tenang. Tangan Rania bergetar. Kue yang ia buat dengan cinta kini terasa berat seperti batu di tangannya. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Setiap kata yang keluar dari mulut suaminya terasa seperti pisau yang menorehkan luka di dadanya. Ia mundur perlahan, tak ingin mendengar lebih jauh. Nafasnya sesak, wajahnya pucat. Semua harapan, cinta, dan pengorbanan selama ini runtuh dalam sekejap. Dengan langkah gemetar, ia berbalik dan berjalan cepat menuju lift. Beberapa orang menatapnya heran, tapi Rania tak peduli. Ia hanya ingin keluar dari tempat itu secepat mungkin. Di luar hotel, udara malam terasa menusuk. Hujan rintik mulai turun. Ia berdiri di trotoar, menatap langit yang gelap. Kotak kue di tangannya kini basah oleh air hujan dan air mata yang bercampur jadi satu. Mas Jaka, bisiknya Parau. Kenapa harus Rania yang kau sebut? Ia berjalan tanpa arah, menembus hujan, sementara pikirannya kacau. Di antara dingin dan isak, ia hanya tahu satu hal. Cinta yang ia pertahankan selama ini baru saja hancur berantakan. Namun di balik luka itu, sesuatu mulai tumbuh. Tekad yang perlahan menggantikan air mata. Kalau dia bisa bicara begitu tentang aku, maka mulai malam ini, Rania nggak akan jadi wanita lemah lagi. Langkahnya perlahan tegak, meski matanya masih basah. Di tengah hujan, ia berjalan menjauh dari hotel, meninggalkan cinta yang telah mengkhianatinya, dan mulai merencanakan sesuatu yang bahkan Jaka tak akan pernah sangka. Perjalanan panjang menuju kota tempat Jaka bekerja terasa begitu panjang bagi Rania. Setiap kilometer yang dilalui seolah diisi dengan harapan dan cinta. Ia membayangkan betapa bahagianya nanti ketika melihat wajah terkejut suaminya. Ia sudah menyiapkan segalanya, hadiah kecil, makanan kesukaannya, dan sebuah surat manis yang ditulis dengan penuh cinta. Rania bahkan sudah membayangkan pelukan Jaka, senyum bahagia yang akan menyambut kedatangannya. Pasti dia kaget, pikirnya sambil tersenyum kecil, menatap keluar jendela bus malam itu. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan, menyinari wajahnya yang penuh semangat namun tetap sederhana. Ketika tiba di kota tujuan, pagi baru saja merekah. Udara sejuk, aroma roti dari toko sekitar, dan deru kendaraan yang mulai ramai menjadi latar dari langkah Rania yang mantap. Ia memesan ojek online dan menuju ke alamat kantor cabang tempat Jaka bekerja. Di tangannya, ia menggenggam kotak kecil berisi dasi baru, yang ia beli khusus untuk suaminya. Namun, setibanya di area kantor, Rania sempat bingung. Ia tidak ingin langsung masuk dan membuat keributan, jadi ia memilih duduk di kafe kecil di seberang jalan. Ia menunggu,
menatap gedung tinggi berlogo perusahaan tempat Jaka bekerja. Jam menunjukkan pukul 10 ketika ia melihat sosok yang sangat dikenalnya, Jaka. Suaminya berjalan keluar dari gedung bersama seorang pria setengah baya dengan wajah tegang. Mereka terlihat seperti sedang berdiskusi serius. Rania tersenyum lega. Ia ingin memanggilnya, tapi sesuatu dalam dirinya menahan langkahnya. Ia memilih menunggu, ingin tahu kemana mereka pergi. Ia berjalan pelan mengikuti mereka dari kejauhan. Jaka dan pria itu berhenti di area parkir belakang, agak sepi. Rania bersembunyi di balik mobil putih besar, tidak ingin terlihat. Ia hanya ingin mendengar sedikit, mungkin tentang pekerjaan atau sesuatu yang bisa membuatnya lebih bangga pada suaminya. Namun, kalimat yang keluar dari mulut pria itu membuat seluruh dunia Rania berhenti berputar. Jaka, kau tahu kan kalau saja istrimu mati, semua utangmu akan lunas. Ucapan itu diiringi tawa kecil yang dingin. Tawa yang tidak manusiawi di telinga Rania. Tubuh Rania menegang. Ia berpikir ia salah dengar, tapi suaranya begitu jelas. Nafasnya tertahan. Ia mencengkeram tasnya kuat-kuat, hingga jemarinya gemetar. Ia menunggu jawaban Jaka dengan napas bergetar. Jaka tidak langsung menjawab. Ia hanya tertawa pelan. Tapi tawa itu seperti pisau yang menusuk hati Rania. Jangan bicara gila begitu, Pak. Tapi, kalau itu memang bisa menyelesaikan semuanya, ya siapa tahu takdir memang ke arah sana. Seketika dunia Rania runtuh. Semua harapan, semua cinta, semua pengorbanan selama ini seolah tak berarti apa-apa. Ia menatap ke tanah, matanya panas, tenggorokannya tercekat. Suaranya tak bisa keluar. Yang tersisa hanyalah getaran di dada dan air mata yang mulai jatuh satu persatu. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan suara tangis yang hampir pecah. Bagaimana mungkin lelaki yang ia cintai selama ini, yang ia bela di depan semua orang, bisa mengucapkan kata-kata sekeji itu? Bagaimana bisa suaminya, Jaka, pria yang pernah berjanji akan menjaganya sampai akhir, justru membiarkan nama, kematian, disebut untuk keuntungan dirinya sendiri? Langit mendung perlahan berganti kelabu. Angin siang yang panas terasa menyesakkan. Rania mundur perlahan, langkahnya tak tentu arah. Kotak berisi dasi itu terjatuh dari tangannya, terbuka di tanah. Ia menatap benda itu lama, dasi hitam elegan, simbol sederhana dari cinta seorang istri yang tak pernah mengeluh. Kini, benda itu hanya terasa seperti kenangan pahit. Ia berbalik dan berjalan cepat menuju hotel tempat ia menginap. Sepanjang jalan, air matanya tak berhenti mengalir. Orang-orang yang berpapasan menatapnya, tapi ia tak peduli. Dunia seolah kehilangan warna. Sesampainya di kamar hotel, Rania menutup pintu dan bersandar di baliknya. Tangisnya pecah, sesak, dan tak terkendali. Ia jatuh berlutut, meremas dadanya sendiri. Kenapa, Jaka? Kenapa kamu tega ngomong begitu? Bisiknya lirih di antara tangis. Ia mengambil ponselnya, melihat foto mereka berdua. Senyum Jaka di hari ulang tahunnya, tangan yang dulu lembut kini terasa seperti belati di hatinya. Malam itu Rania tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Pikiran dan hatinya berperang. Antara ingin percaya bahwa itu hanya lelucon, atau menerima kenyataan pahit bahwa cinta yang ia rawat selama ini telah ternoda oleh keserakahan dan beban utang. Ketika fajar mulai muncul di ufuk timur, Rania sudah mengambil keputusan. Ia tidak akan bertemu Jaka. Tidak akan menuntut penjelasan. Tidak akan menangis di depannya. Ia menulis sebuah surat panjang di kertas hotel. Tulisannya rapi meski air matanya masih menetes di sana-sini. Aku sudah dengar segalanya, Jaka. Kalau saja aku mati bisa melunasi utangmu, mungkin sekarang kau berharap itu benar. Tapi aku tidak akan mati untuk menyelamatkan orang yang tak lagi mencintaiku. Aku pergi. Semoga suatu hari kau tahu rasanya kehilangan sesuatu yang kau anggap tidak berharga. Surat itu ia lipat pelan dan dimasukkan ke amplop putih, disertai dasi hitam yang sudah kusut. Pagi itu, sebelum matahari naik tinggi, Rania meninggalkan hotel dan berjalan ke rumah kontrakan kecil tempat Jaka tinggal sementara di kota itu. Ia tidak masuk, hanya meletakkan surat dan dasi di depan pintu, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Langkahnya perlahan, tapi tegas. Air matanya masih menetes. Namun di balik luka itu mulai tumbuh satu hal baru, keteguhan. Ia berbisik pada dirinya sendiri.
Kau akan tahu, Jaka, apa rasanya kehilangan segalanya. Dan dari situlah awal perubahan hidup Rania dimulai. Dari seorang istri yang hancur, menjadi wanita yang akan membuat pria yang menyepelekannya merasakan kehancuran yang sama. Pagi itu matahari sudah tinggi ketika Jaka bangun dengan kepala berat. Semalam ia lembur di kantor, mencoba mencari jalan keluar dari tumpukan utang yang terus menghantuinya. Wajahnya kusam, matanya sembab karena kurang tidur. Ia menatap cermin di kamar sempit kontrakannya, menarik napas panjang. Hidup ini kenapa makin berat? Ya, gumamnya lirih. Ia menyalakan kompor kecil di dapur untuk membuat kopi, sambil membuka ponselnya. Tidak ada pesan dari Rania sejak 2 hari terakhir. Biasanya, perempuan itu selalu mengirim pesan pagi, entah ucapan semangat, atau sekadar, "Sudah sarapan, Mas?" Jaka sempat merasa aneh, tapi pikirannya terlalu penuh dengan masalah lain. Ia meneguk kopi hitam panas tanpa gula, lalu bersiap berangkat ke kantor. Saat membuka pintu depan, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di depan pintu, tergeletak sebuah amplop putih dan sebuah kotak kecil yang ia kenal. Amplop itu bertuliskan, "Untuk Jaka." Jaka mengerutkan dahi, menatapnya lama. Ia menunduk dan mengambil amplop itu, lalu melihat isi kotak di sebelahnya, dasi hitam. Dasi yang dikenalnya. Dasi yang pernah ia sebut Rania terlalu boros membelinya saat ia tak punya uang. Jaka tiba-tiba merasakan dada sesak. Tangan kirinya bergetar halus saat membuka amplop itu. Kertas di dalamnya masih beraroma wangi khas Rania, lembut dan manis, tapi isinya menusuk lebih tajam dari pisau. "Aku sudah dengar segalanya, Jaka. Kalau saja aku mati bisa melunasi utangmu, mungkin sekarang kau berharap itu benar. Tapi aku tidak akan mati untuk menyelamatkan orang yang tak lagi mencintaiku. Aku pergi. Semoga suatu hari kau tahu rasanya kehilangan sesuatu yang kau anggap tidak berharga." Jaka terpaku. Tubuhnya kaku seolah darah berhenti mengalir. Kertas itu gemetar di tangannya. Ia membaca ulang baris demi baris, berharap matanya salah baca. Tapi tidak. Tulisan itu jelas tulisan tangan Rania. Tulisan yang selalu ia puji karena rapi dan lembut. "Rania?" Suaranya bergetar. Ia berlari keluar, menatap ke sekeliling, tapi jalanan pagi itu sepi. Tidak ada tanda-tanda kehadiran perempuan yang selama ini menemaninya. Kakinya lemas. Ia duduk di anak tangga depan rumah, menatap dasi hitam di pangkuannya. Seketika ingatannya melayang ke beberapa hari lalu, obrolannya dengan rekan kerja yang tak sengaja ia biarkan terlalu jauh. Kata-kata pria itu kembali terngiang. "Kalau saja istrimu mati, semua utangmu lunas." Dan tawa sinis yang ia balas dengan gurauan pahit. Namun kini, kalimat itu menjadi kutukan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, dadanya bergetar keras. Astaga, dia dengar semua itu. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Jaka menangis, tapi tangisnya bukan sekadar penyesalan, melainkan ketakutan. Takut kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar tulus mencintainya. Selama ini Rania tidak pernah menuntut lebih. Ia menerima hidup sederhana, menanggung semua kekurangan, bahkan membantu Jaka menabung sedikit demi sedikit agar utang mereka bisa lunas. Tapi Jaka, karena tekanan dan keegoisan, telah menghancurkan semua itu dengan kata-kata bodohnya. Ia menatap surat itu lagi, membaca ulang setiap kata seolah mencari secercah harapan bahwa Rania hanya sedang marah dan akan kembali nanti. Tapi tidak ada janji di sana. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan kembali. Surat itu hanya berisi perpisahan dan kebenaran yang pahit. Hari itu Jaka tidak berangkat ke kantor. Ia mengurung diri di rumah. Ponselnya berkali-kali ia buka, berharap ada pesan masuk dari Rania. Tidak ada. Ia mencoba menelpon, tapi nomornya sudah tidak aktif. Siang berganti malam, dan malam berganti pagi, tapi surat itu tetap di atas meja makan, sudah lecek karena terlalu sering ia genggam. Seminggu kemudian, hidup Jaka mulai berubah dengan cara yang tak ia duga. Telepon dari kantor datang, bukan untuk memanggilnya rapat, melainkan memberi kabar buruk. "Maaf, Pak Jaka." Suara HRD di ujung telepon terdengar tegas. "Ada audit keuangan internal, dan hasilnya menunjukkan penyimpangan di laporan keuangan cabang tempat Anda bekerja. Kami sedang menyelidikinya, tapi untuk sementara, Anda kami nonaktifkan dulu." Jaka terperanjat. Ia tahu,
Laporan itu disusun olehnya dan rekan yang dulu ia percayai, orang yang mengajaknya bicara soal utang itu. Tapi kini semua kesalahan dialamatkan padanya. Ia mencoba membela diri, tapi tidak ada yang percaya. Bukti-bukti berpihak pada rekannya. Dalam sekejap, Jaka kehilangan pekerjaannya. Tak berhenti di sana, 2 hari kemudian, ia menerima surat dari bank, rekening pribadinya dibekukan karena dugaan transaksi mencurigakan. Semua tabungan yang ia kumpulkan hilang dalam semalam. Dunia Jaka seolah benar-benar runtuh. Ia tak sadar, di balik semua itu, ada seseorang yang diam-diam sedang bergerak. Seseorang yang ia remehkan. Seseorang yang ia hancurkan dengan kata-kata, Rania. Di tempat lain, Rania duduk di sebuah kafe sederhana dengan laptop di hadapannya. Di layar, tampak data keuangan perusahaan cabang tempat Jaka bekerja. Ia tersenyum tipis. Ia pernah membantu perusahaan itu mengatur sistem akuntansinya secara sukarela, dan kini, akses itu menjadi senjatanya. Namun di balik wajah tenangnya, hatinya masih perih. Ia tidak melakukan semua itu karena dendam semata. Tapi karena ia ingin Jaka merasakan betapa berharganya kepercayaan yang telah ia buang. Sekarang, Mas, bisiknya pelan, rasakan, seperti apa rasanya kehilangan segalanya. Hari-hari setelah hilangnya Rania menjadi neraka bagi Jaka. Rumah kontrakan kecil yang dulu terasa sempit kini terasa kosong, dingin, dan menyesakan. Di meja makan, surat dari Rania masih tergeletak, kusut dan sedikit robek karena terlalu sering digenggamnya. Setiap kali ia menatap tulisan itu, dadanya terasa seperti diremas. Sudah seminggu berlalu sejak surat itu ia temukan, tapi Rania benar-benar menghilang. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, bahkan media sosialnya pun seolah lenyap tanpa jejak. Jaka sudah mencari ke rumah orang tua Rania di kampung, tapi hanya mendapati rumah yang terkunci rapat. Dia benar-benar pergi. Gumamnya pelan di tengah sepi malam. Namun kesedihan itu tidak datang sendirian. Bersamanya datang pula nasib buruk bertubi-tubi yang seolah tidak memberi waktu untuk bernapas. Pertama, dari tempat kerja. Audit perusahaan cabang tempatnya bekerja menemukan adanya manipulasi data keuangan. Rekan yang selama ini Jaka anggap teman dekat, Roni, menyalahkan semuanya padanya. Dengan wajah berpura-pura polos, Roni berkata di hadapan tim audit, "Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Semua data laporan keuangan terakhir disusun oleh Jaka. Mungkin ada kesalahan input dari dia." Jaka terdiam, tak mampu membela diri. Ia tidak punya bukti, dan semua file di komputernya sudah dihapus. Dalam hitungan jam, keputusan keluar, nonaktif sementara hingga penyelidikan selesai. Namun beberapa hari kemudian, kabar itu berubah menjadi pemecatan penuh dengan alasan pelanggaran integritas kerja. Jaka kehilangan pekerjaannya. Setelah itu, tagihan datang beruntun. Utang pinjaman pribadi yang dulu ia ambil untuk menutupi biaya rumah sakit ibunya kini menumpuk bunga. Ia mendatangi bank, berharap bisa menegosiasikan ulang pembayaran, tapi pegawai bank hanya memberinya senyum sopan dan surat peringatan. "Maaf, Pak Jaka. Berdasarkan sistem, Anda termasuk daftar risiko tinggi. Kami tidak bisa menunda pembayaran lagi." Hari itu Jaka keluar dari bank dengan langkah gontai. Ia menatap ke langit, mata panas menahan air mata. Ia benar-benar terpojok. Di rumah, kontrakan yang dulu ia tempati dengan Rania kini berantakan. Barang-barang mulai ia jual satu persatu. Televisi, motor, bahkan cincin kawin yang dulu mereka beli bersama. Namun setiap malam, ketika semua sudah gelap dan hanya lampu kecil menyala di sudut kamar, kenangan tentang Rania selalu datang. Bayangan wajah lembutnya. Senyumnya yang tulus saat menyambutnya pulang kerja. Cara Rania menatapnya dengan penuh cinta bahkan saat Jaka pulang tanpa membawa apa-apa. Kini semua itu hanya kenangan. Dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang menghantam tanpa ampun. "Kenapa aku bodoh sekali waktu itu?" bisiknya lirih sambil menatap dasi hitam yang kini tergantung di dinding kamar. "Kenapa aku bisa ucapkan hal seburuk itu?" Satu malam, ketika Jaka duduk termenung di beranda, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia menjawab dengan suara lelah. "Halo, Pak Jaka. Ini dari perusahaan cabang pusat. Kami sudah mendapatkan hasil akhir penyelidikan. Anda dinyatakan bersalah atas penyimpangan dana internal sebesar 120 juta.
Jika dalam 7 hari tidak ada penyelesaian, kami akan melanjutkan ke jalur hukum. Jaka tercekat. Apa? Tapi itu bukan saya. Roni Yang? Mohon maaf. Semua bukti dan tanda tangan transaksi ada atas nama Anda. Klik. Telepon terputus. Ia menjatuhkan ponselnya ke lantai. Tangannya gemetar. Dunia seperti menutup semua jalan keluar. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Ia mulai dikejar debt collector. Setiap pagi ada orang yang mengetuk pintu sambil berteriak menagih hutang. Tetangga-tetangga mulai bergosip, menyebut namanya dengan nada sinis. Kasihan ya, katanya istrinya ninggalin juga. Dulu sombong, sekarang jatuh miskin. Karma kali. Jaka menutup tirai jendela dan bersembunyi di dalam rumah. Tak ingin keluar. Ia hidup hanya dengan mie instan dan air putih. Sampai akhirnya, surat pengusiran datang dari pemilik kontrakan. Maaf, Pak Jaka. Kalau sampai akhir bulan belum bisa bayar sewa, kami minta Anda segera pindah. Kata-kata itu seperti palu terakhir yang menghancurkan semua sisa kebanggaannya. Malam itu Jaka berjalan menyusuri jalan kota yang ramai tapi terasa asing. Ia duduk di trotoar, menatap lalu lintas yang berkilau. Tangannya menggenggam foto kecil dirinya bersama Rania di hari pernikahan mereka. Dalam cahaya lampu jalan, matanya terlihat merah, penuh kelelahan dan penyesalan. Rania, aku tahu aku pantas menerima ini semua. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Tapi, kalau kau masih bisa dengar aku dimanapun kau berada, maafkan aku, ya. Angin malam berhembus, membawa aroma hujan. Foto di tangannya terjatuh, tapi Jaka tidak mengambilnya. Ia hanya menatap kosong ke depan. Seolah jiwanya telah pergi jauh bersama wanita yang pernah ia hancurkan hatinya sendiri. Sementara itu, di tempat lain, jauh dari kota itu, Rania berdiri di balkon sebuah apartemen sederhana namun bersih. Ia menatap layar laptop yang menampilkan berita. Karyawan senior terlibat skandal keuangan, perusahaan rugi ratusan juta. Di bawah berita itu, wajah Jaka terpampang. Wajah yang dulu ia cintai sepenuh hati. Rania menutup laptop pelan, menatap keluar jendela. Hatinya tidak senang, tidak juga puas. Hanya ada rasa hampa. Luka itu terlalu dalam untuk bisa disembuhkan oleh balas dendam. Namun satu hal pasti, kini giliran Jaka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Seperti yang dulu ia rasakan di hari ketika cinta mereka mati bersama satu kalimat yang menghancurkan segalanya. Sudah 2 bulan berlalu sejak Rania meninggalkan Jaka. 2 bulan penuh pergulatan batin, air mata yang tak terlihat, dan malam-malam panjang yang terasa begitu sunyi. Meski secara perlahan hidupnya mulai tertata, luka di hatinya masih tetap menganga. Luka itu tak berdarah, tapi terasa setiap kali ia mengingat suara dingin suaminya di hari yang menghancurkan segalanya. Kini Rania tinggal di sebuah kota kecil di pinggiran Bandung. Ia menyewa apartemen sederhana berlantai 2, cukup tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Dari balkon kamarnya, ia bisa melihat hamparan bukit hijau dan kabut tipis di pagi hari. Suasana yang menenangkan, tapi bagi Rania, kedamaian itu terasa seperti kesepian yang dibungkus keindahan. Setiap pagi, ia menyeduh teh hangat dan duduk di dekat jendela, memandangi langit yang berubah warna perlahan. Sering kali matanya menerawang jauh, menatap kosong, seolah sedang berbicara dengan masa lalu. Di meja dapurnya masih tersimpan sebuah kotak kecil berisi cincin pernikahan mereka. Ia tidak tega membuangnya. Cincin itu adalah simbol cinta yang pernah begitu ia banggakan. Cinta yang ia rawat dengan kesetiaan dan doa. Tapi sekarang, benda kecil itu hanya menjadi pengingat betapa rapuhnya janji manusia. Rania kini bekerja di sebuah perusahaan keuangan swasta. Ironisnya, di bidang yang dulu ia bantu Jaka pahami. Ia dikenal cerdas, disiplin, dan teliti. Dalam waktu singkat, ia dipercaya sebagai staf akuntansi senior. Namun di balik kinerjanya yang gemilang, rekan-rekan kerjanya tak tahu betapa berat beban yang ia simpan. Setiap kali melihat rekan pria di kantor yang memperlakukan istrinya dengan lembut, Rania merasa dadanya sesak. Ia teringat bagaimana dulu Jaka juga seperti itu. Hangat, penuh perhatian, dan selalu membuatnya merasa dicintai. Hingga hari ketika cinta itu berubah menjadi kutukan. Suatu sore, setelah jam kerja usai, Rania duduk sendirian di taman kecil dekat apartemennya. Angin berembus pelan,
menggoyang daun-daun kering di sekitarnya. Di tangannya, ia memegang ponsel yang sudah lama tidak ia buka di bagian pesan lama. Ada satu chat dari Jaka yang belum ia hapus. "Rania, kamu tahu nggak? Aku bersyukur banget punya istri kayak kamu. Kalau aku sukses nanti, semua ini buat kamu." Pesan itu terkirim 2 tahun lalu, tepat di hari ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Kini, Rania hanya bisa tersenyum pahit. "Semua ini buat aku." "Ya, Mas," gumamnya lirih. "Termasuk luka ini." Air matanya jatuh pelan. Namun ia cepat menghapusnya. Ia tak ingin terlihat lemah lagi. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan menangis karena Jaka lagi. Namun malam selalu punya cara untuk membuka luka yang disembunyikan siang hari. Ketika kota mulai sunyi, dan lampu-lampu apartemen mulai padam, Rania sering terbangun dengan napas tersengal. Mimpi buruk datang berulang kali. Wajah Jaka, kalimat itu, dan dirinya yang berlari di tengah hujan sambil membawa surat yang kini menjadi awal dari semuanya. Ia sering bangun dengan mata basah, menggenggam selimut erat-erat seolah ingin menahan diri agar tidak hancur. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menulis di buku catatan kecil, buku yang ia beri judul, "Luka yang Tak Pernah Sembuh." "Aku bukan membenci Jaka. Aku hanya tidak bisa memaafkan. Karena ketika cinta diserahkan dengan tulus tapi dibayar dengan pengkhianatan, itu bukan sekadar salah, itu pembunuhan perlahan terhadap hati." Kalimat itu ia tulis dengan tangan bergetar. Tapi menulis membuatnya sedikit lega. Ia sadar, mungkin luka itu tak akan benar-benar hilang. Tapi ia bisa belajar hidup dengan luka itu, menjadikannya bagian dari dirinya yang baru, lebih kuat, lebih waspada, dan lebih berharga. Beberapa minggu kemudian, kehidupan Rania mulai terlihat stabil. Ia mulai tersenyum kembali, meski hanya sesekali. Ia membeli tanaman kecil dan meletakkannya di balkon. Ia memasak makanan sehat, dan setiap akhir pekan ia berjalan pagi di sekitar taman. Perlahan, ia belajar berdamai dengan kesendirian. Namun, di sisi lain kota, hidup Jaka semakin terpuruk. Ia kini tinggal di rumah petak sempit milik temannya. Pekerjaan barunya hanya sebagai buruh gudang. Setiap kali melihat cermin, ia nyaris tak mengenali wajahnya sendiri. Kusut, lelah, dan kehilangan arah. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota itu. Jaka berjalan tanpa tujuan, hanya berbekal jaket lusuh dan payung rusak. Langkahnya membawanya ke tempat yang tak asing, kafe kecil di mana dulu ia dan Rania sering duduk bersama menikmati teh hangat. Kursi mereka masih ada di sudut ruangan. Tapi kini, hanya satu yang terisi. Ia duduk di sana, memesan teh tanpa gula seperti dulu Rania suka. Setiap hirupan teh membawanya pada kenangan yang menyesakan. "Rania," bisiknya pelan. "Kau tahu nggak, aku nggak bisa tidur tanpa bayangin wajahmu. Aku bahkan nggak bisa makan kalau ingat gimana kamu dulu selalu nyuapin aku pas aku sakit." Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Orang-orang menatap, tapi ia tak peduli. Rania mungkin tak tahu, tapi setiap hari nama perempuan itu masih keluar dari bibir Jaka. Dalam doa, dalam penyesalan, dalam kesepian yang menyiksa. Namun doa itu terlambat. Rania sudah terlalu jauh. Malam itu juga, Rania menatap langit dari balkonnya yang dingin. Hujan turun deras. Sama seperti malam ketika ia meninggalkan Jaka. Ia menutup matanya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia berbisik pelan. "Semoga kau baik-baik saja, Jaka. Walau aku tak lagi bisa percaya padamu." Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini tidak karena lemah. Air mata itu adalah sisa cinta terakhir yang ia lepaskan. Tanda bahwa ia mulai belajar memaafkan, bukan untuk Jaka, tapi untuk dirinya sendiri. Hujan turun deras sore itu. Langit kelabu menggantung berat, seolah ikut merasakan kesedihan yang selama ini disimpan Rania dalam hatinya. Di dalam mobil hitamnya yang kini ia beli dari hasil kerja keras selama setahun, Rania menatap keluar jendela, memperhatikan butiran air yang jatuh di kaca. Tangannya memegang erat map berisi proposal kerjasama baru. Perusahaannya kini tengah berkembang pesat, dan siapa sangka, salah satu calon mitranya adalah perusahaan tempat Jaka dulu bekerja. Sudah hampir 2 tahun sejak malam itu. Malam ketika Rania meninggalkan surat di depan pintu, meninggalkan rumah yang dulu penuh kenangan. Hidupnya berubah total setelah kepergian itu. Ia tidak lagi menjadi wanita sederhana yang bergantung pada suami. Rania kini adalah sosok kuat,
mandiri, dan disegani di bidangnya. Namun meski tampak tegar di luar, luka di hatinya belum benar-benar sembuh. Setiap kali mengingat kalimat keji yang diucapkan Jaka, ia kembali merasakan sesak yang sama, seolah baru mendengarnya kemarin. Ketika mobilnya berhenti di depan gedung perusahaan besar itu, Rania menarik napas panjang, menenangkan diri. Ia tidak tahu apakah takdir benar-benar akan mempertemukannya dengan masa lalu hari ini. Tapi entah mengapa, hatinya gelisah sejak pagi. Di dalam lobi, langkahnya mantap. Ia kini berpakaian elegan, blazer krem dipadukan dengan hijab berwarna lembut, memancarkan wibawa yang berbeda dari dulu. Para karyawan yang lewat menunduk sopan, beberapa bahkan berbisik mengenali sosoknya dari berita bisnis. Selamat siang, Ibu Rania. Ruang rapat sudah disiapkan. Pihak dari PT Maju Sentosa juga sudah datang, ujar resepsionis sopan. Rania tersenyum tipis. Terima kasih. Saya akan segera ke sana. Begitu pintu ruang rapat terbuka, jantungnya berdegup lebih cepat. Di ujung meja, duduk seorang pria dengan wajah yang tak asing. Meski lebih tirus dan terlihat lelah, Rania tak mungkin salah mengenali sosok itu. Dunia seolah berhenti sejenak. Mata mereka bertemu. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat segala kenangan masa lalu menyeruak tanpa ampun. Hujan di luar semakin deras, seperti menyamarkan detik-detik tegang di antara mereka. Jaka tampak terkejut luar biasa. Ia berdiri spontan, hampir menjatuhkan pulpen di tangannya. Rania? Suaranya serak, nyaris tak percaya. Namun Rania hanya menatapnya datar. Tak ada senyum, tak ada amarah, hanya tatapan tenang yang penuh jarak. Selamat siang, Pak Jaka. Saya Rania Pratama, CEO dari Rania Creative Group. Senang bisa bertemu dalam kerjasama ini. Nada formalnya seperti tamparan keras bagi Jaka. Ia tak menyangka, wanita yang dulu ia remehkan, yang ia anggap penghalang, kini berdiri di hadapannya sebagai seseorang yang jauh lebih tinggi derajatnya. Rapat dimulai, namun suasananya dingin dan kaku. Setiap kali Jaka mencoba menatapnya, Rania berusaha tetap profesional. Tapi di dalam dadanya, ada pertempuran hebat. Antara luka lama yang belum sembuh, dan kebanggaan bahwa ia berhasil bangkit tanpa lelaki itu. Usai rapat, saat semua peserta keluar, Jaka menahan langkahnya. Rania, tunggu. Rania berhenti. Tidak menoleh, tapi menunggu. Bagaimana kabarmu? Tanya Jaka pelan. Suaranya bergetar. Baik. Sangat baik, jawab Rania singkat. Rania, aku? Kita tidak perlu membahas masa lalu, Pak Jaka. Potong Rania cepat, nadanya tegas. Hari ini kita hanya rekan bisnis. Itu saja. Namun Jaka tetap memandangi punggungnya, seolah tak rela. Aku tahu aku bersalah. Aku kehilangan segalanya setelah kau pergi. Aku benar-benar jatuh, Dan aku tahu, aku pantas menerimanya. Rania terdiam beberapa detik, lalu menatapnya pelan. Semua orang akan memanen apa yang mereka tanam, Jaka. Aku tidak perlu balas dendam. Hidup sudah melakukannya untukku. Kalimat itu menghantam Jaka keras. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahan. Rania melangkah pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan aroma parfum lembut dan jejak langkah mantap di lantai marmer. Hujan masih turun deras, dan saat ia keluar dari gedung itu, seolah alam ikut berbisik, bahwa takdir belum selesai mempermainkan mereka. Namun satu hal pasti, kini, pertemuan itu bukan akhir. Itu hanyalah awal dari babak baru, di mana masa lalu yang pahit mulai membuka luka yang belum sempat benar-benar kering. Dan jauh di sudut hati kecilnya, Rania tahu, tak peduli seberapa kuat dirinya sekarang, bagian dari hatinya masih bergetar setiap kali mendengar nama itu, Jaka. Namun kali ini, bukan karena cinta, melainkan karena kenangan yang tak bisa dihapus waktu. Malam itu, hujan belum berhenti. Langit masih menangis, seperti menumpahkan segala beban yang tak sanggup disimpan bumi. Di kamar apartemennya yang tenang dan hangat, Rania berdiri di depan jendela besar, menatap gemerlap lampu kota Jakarta yang terlihat buram di balik tirai air hujan. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Matanya kosong, pikirannya jauh. Meski sudah berjam-jam berlalu sejak pertemuannya dengan Jaka di ruang rapat tadi siang, bayangan wajah pria itu masih terpatri jelas di benaknya.
Tatapan matanya yang menyesal, suara seraknya yang gemetar, dan caranya menyebut nama, Rania. Semuanya seolah membangkitkan sesuatu yang telah lama ia kubur dalam. Aku sudah selesai dengan masa lalu itu, bisiknya lirih, seakan berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tapi hatinya tahu, itu kebohongan kecil yang tak mampu ia yakinkan sepenuhnya. Rania menutup matanya. Dalam gelap di balik kelopak, kenangan-kenangan lama datang bertubi-tubi seperti film lama yang diputar ulang. Wajah Jaka yang dulu begitu hangat. Tawa mereka saat makan malam sederhana di dapur kecil rumah kontrakan. Pelukan Jaka saat ia menangis karena lelah bekerja. Namun semua itu kemudian berubah menjadi adegan kelam. Suara Jaka di malam penuh hujan itu, saat Rania bersembunyi di balik pintu hotel. Kalau saja istriku mati, semua utangku lunas. Kalimat itu masih menggema jelas di kepalanya, menusuk lebih dalam dari pisau. Ia menegakkan tubuhnya, mengusap air mata yang tanpa sadar menetes di pipinya. Aku sudah cukup menangis untuk masa lalu, katanya tegas, seolah memerintah dirinya sendiri. Tapi dunia memang suka mempermainkan waktu. Takdir tidak pernah meminta izin sebelum mengusik ketenangan seseorang. Beberapa hari kemudian, Rania kembali diundang untuk menghadiri rapat lanjutan proyek kerjasama itu. Dan meski hatinya menolak, profesionalismenya menuntut untuk hadir. Ia datang dengan wajah tenang, rambut dan hijab rapi, langkah mantap, tapi di balik semua itu, jantungnya berdegup kencang. Saat ia masuk ruang rapat, matanya langsung tertuju pada sosok Jaka yang sudah duduk di ujung meja. Wajahnya tampak lebih tirus, kulitnya kusam, dan matanya terlihat lelah. Baju kemejanya rapi, tapi lusuh di bagian kerah, tanda bahwa hidupnya kini jauh dari kata nyaman. Rapat berjalan lancar, tapi setelah usai, Jaka kembali mencoba mendekatinya. Rania, bisakah kita bicara sebentar? Hanya 5 menit saja. Ucapnya pelan, hampir memohon. Rania menatap jam tangannya. Ia sebenarnya bisa menolak, tapi entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang belum tuntas. Ia mengangguk pelan. Baik, 5 menit. Mereka keluar dari ruangan dan berjalan ke taman kecil di samping gedung. Angin sore berhembus lembut, tapi udara di antara mereka terasa berat. Terima kasih, ujar Jaka pelan, menunduk. Aku tahu aku tidak pantas berbicara denganmu lagi setelah semua yang kulakukan. Tapi aku ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal. Rania diam. Tatapannya lurus ke depan, ke arah kolam kecil yang memantulkan langit mendung. Aku kehilangan segalanya setelah kau pergi. Ra. Rumah dijual, usaha bangkrut, bahkan teman-temanku menjauh. Aku pikir hidupku akan membaik kalau aku bisa bebas dari beban. Tapi ternyata, justru saat kau pergi, aku sadar, kaulah satu-satunya yang membuat hidupku berarti. Ucapnya lirih. Rania menelan ludah. Ada bagian dari dirinya yang ingin marah, berteriak, mengungkit semua luka lama. Tapi di sisi lain, ada juga rasa iba yang samar. Melihat Jaka sekarang, bukan seperti pria yang dulu sombong dan angkuh. Ia kini hanyalah sosok patah yang tersesat di tengah penyesalan. Menyesal tidak akan mengubah apapun, Jaka, kata Rania datar. Kau sudah memilih jalanmu, dan aku memilih jalanku. Kita sudah berakhir sejak malam itu. Tapi, Jaka menatapnya dengan mata memohon, aku hanya ingin kesempatan untuk meminta maaf dengan benar. Aku tidak ingin kau terus membenciku. Rania menghela napas panjang. Aku tidak membencimu, Jaka, katanya akhirnya. Aku hanya sudah tidak punya alasan untuk peduli. Kata-kata itu tajam, tapi juga jujur. Jaka menunduk dalam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, itu bukan sekadar kemarahan. Itu adalah hasil dari luka yang terlalu dalam, yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu ataupun kata maaf. Saat Rania hendak pergi, Jaka tiba-tiba berkata pelan, aku dengar kau sekarang punya perusahaan besar. Selamat, Rania. Aku bangga. Rania berhenti sejenak, lalu menatapnya dengan senyum samar. Aku tidak membangun ini untuk membuatmu bangga, Jaka. Aku membangunnya agar aku tidak pernah lagi merasa kecil di depan siapapun, terutama di depan orang yang pernah merendahkanku. Jaka terdiam. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar betapa dalam luka yang ia buat dulu. Rania berjalan meninggalkannya tanpa menoleh. Setiap langkahnya terasa mantap, tapi di dalam hatinya,
bayangan masa lalu masih terus berputar, menolak pergi. Setiap malam setelah itu, ia mulai kembali mimpi buruk, suara hujan, kalimat keji Jaka, dan rasa sesak di dada. Ia mulai menyadari satu hal, meski hidupnya kini jauh lebih baik, hatinya belum benar-benar bebas. Masa lalu itu masih menahannya di tempat yang sama, dan mungkin, hanya dengan menghadapinya sepenuhnya, Rania bisa benar-benar merdeka dari luka yang selama ini membayangi hidupnya. Namun apa yang Rania tidak tahu, adalah bahwa takdir belum selesai mempermainkan mereka. Sebuah kabar mengejutkan sedang menunggu. Kabar yang akan mengubah arah hidup mereka sekali lagi. Lebih dalam, lebih kelam, dan lebih rumit dari sebelumnya. Hari-hari setelah pertemuan di taman itu terasa berjalan lambat bagi Rania. Meski ia mencoba fokus pada pekerjaan, pikirannya sesekali melayang ke arah masa lalu yang belum sepenuhnya ia benahi. Malam-malamnya mulai sulit tidur lagi. Mimpi buruk kembali menghantui, dan entah kenapa, setiap kali hujan turun, hatinya terasa sesak seperti dulu. Namun Rania tetap berusaha tegak. Ia selalu menenangkan diri dengan kalimat yang sama, "Aku sudah bebas. Aku sudah kuat." Tapi kali ini, takdir kembali datang, bukan dengan suara, melainkan dengan kabar yang mengguncang. Siang itu, saat ia tengah rapat dengan timnya, sekretaris pribadinya, Lila, masuk dengan wajah tegang sambil membawa ponsel. "Bu Rania, maaf mengganggu," ucapnya cepat, napasnya sedikit terengah. "Ada kabar penting. Sepertinya, Bapak Jaka mengalami kecelakaan." Rania spontan menatap Lila, matanya membesar. "Apa?" "Ya, Bu. Saya baru dapat kabar dari salah satu rekan beliau di PT Maju Sentosa. Katanya mobil beliau tergelincir di jalan tol menuju Bandung. Kondisinya kritis di rumah sakit." Suasana ruang rapat mendadak hening. Semua orang yang ada di ruangan itu saling pandang, menyadari perubahan drastis pada ekspresi wajah Rania. Wajah yang semula tenang kini pucat pasi. Beberapa detik Rania hanya diam, berusaha mencerna kabar itu. Suara di sekitarnya seakan menghilang. Hanya detak jantungnya sendiri yang ia dengar, berdentum kencang di telinganya. "Baik, Lila, tolong cari tahu di rumah sakit mana dia dirawat," ucap Rania akhirnya. Suaranya serak tapi berusaha tenang. Lila mengangguk cepat dan keluar dari ruangan. Rania memandang keluar jendela, menatap langit yang mulai mendung. Hatinya bergetar aneh, bukan karena cinta, tapi karena ada bagian kecil dari dirinya yang belum bisa mematikan rasa iba. Beberapa jam kemudian, ia akhirnya berdiri di depan ruang ICU sebuah rumah sakit di Bandung. Ruang itu dingin, sepi, hanya ada suara mesin monitor dan langkah kaki perawat. Di balik kaca, ia melihat sosok Jaka, terbaring dengan tubuh penuh perban, oksigen terpasang di hidungnya, wajahnya lebam dan pucat. Hati Rania mencelos. Tak peduli seberapa dalam luka yang pernah ia rasakan, melihat seseorang yang dulu ia cintai dalam keadaan seperti itu, tetap saja mengguncang batinnya. Ia berdiri lama di depan kaca itu, tak bergerak, matanya berkaca-kaca. "Kenapa? Hidup selalu mempertemukan kita dalam keadaan seperti ini," bisiknya lirih. Tiba-tiba, seorang wanita paruh baya menghampirinya. Wajahnya tampak letih dan penuh kesedihan. "Kau, Rania, bukan?" tanya wanita itu dengan suara bergetar. Rania menoleh, sedikit kaget. "Ibu Sulastri?" Suaranya tercekat. Itu adalah Ibu Jaka, mertua yang dulu sangat ia hormati, meski hubungan mereka sempat renggang setelah kejadian masa lalu. "Iya, Nak," Ibu Sulastri mengangguk pelan. "Aku tak tahu harus bilang apa. Jaka sudah lama jatuh. Hidupnya berantakan sejak kau pergi. Aku sempat ingin mencarimu, tapi aku malu. Aku tahu, kami dulu salah memperlakukanmu." Rania menunduk. Ia tak bisa berkata apa-apa. Ibu Sulastri melanjutkan, suaranya semakin parau. "Kecelakaan itu terjadi karena dia memaksakan diri berangkat kerja walau belum tidur 2 hari. Dia bilang, kalau dia bisa menyelesaikan proyek itu, dia bisa melunasi sebagian utangnya, dan mungkin menebus kesalahannya padamu." Air mata Rania akhirnya menetes tanpa bisa ditahan. Ia tak menyangka, di balik semua kesalahannya, Jaka ternyata masih menyimpan rasa bersalah begitu dalam. Perawat datang dan memanggil Ibu Sulastri untuk berbicara dengan dokter. Rania tetap di tempatnya, menatap Jaka dari balik kaca, tangannya gemetar pelan. Dalam diam, kenangan lama kembali berputar,
Bukan hanya tentang luka, tapi juga tentang kasih sayang yang pernah ada. Hari-hari berikutnya, Rania beberapa kali datang ke rumah sakit, diam-diam, tanpa memberitahu siapapun. Ia hanya duduk di kursi tunggu, memperhatikan dari jauh, memastikan pria itu masih berjuang untuk hidupnya. Suatu malam, ketika rumah sakit sepi dan hujan turun deras di luar, Jaka akhirnya sadar. Ia melihat sekeliling dengan pandangan kabur, dan saat matanya menangkap sosok Rania di balik kaca, ia tak yakin apakah itu nyata atau hanya mimpi. Rania, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Rania masuk perlahan, menghampirinya. Jaka berusaha tersenyum, meski lemah. Aku kira, aku takkan pernah melihatmu lagi. Rania menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kau bodoh, Jaka, ucapnya pelan tapi tegas. Bahkan setelah semua yang terjadi, kau masih membuat dirimu hancur. Jaka tertawa kecil, tapi batuk menahannya. Mungkin ini memang hukuman untukku. Ra, aku kehilangan segalanya, tapi Tuhan masih memberiku kesempatan untuk melihatmu lagi. Itu sudah lebih dari cukup. Air mata jatuh di pipi Rania. Ia menatap pria itu lama, menahan rasa campur aduk yang tak bisa ia jelaskan. Beristirahatlah. Jangan banyak bicara, katanya akhirnya. Jaka mengangguk lemah. Tapi sebelum matanya terpejam, ia berbisik, terima kasih, karena masih peduli. Rania hanya diam, menatap wajahnya yang tenang dalam tidur. Di hatinya, perasaan lama yang telah ia kubur kembali muncul ke permukaan. Tapi kini dalam bentuk yang berbeda. Bukan cinta, bukan dendam, hanya sebuah rasa iba dan kepedulian yang tulus. Namun saat ia keluar dari ruang ICU malam itu, seorang pria dengan jas hitam menghampirinya. Ibu Rania Pratama. Rania menatapnya bingung. Ya, saya. Ada apa? Pria itu menyerahkan sebuah amplop coklat. Ini surat wasiat bisnis dari PT Maju Sentosa. Bapak Jaka menandatanganinya sebelum kecelakaan terjadi. Dan, ibu adalah salah satu nama yang tercantum di dalamnya. Rania terpaku. Jantungnya berdetak kencang. Sebuah surat wasiat, dan namanya tercantum di sana? Saat ia membuka amplop itu, matanya membulat. Di dalamnya terdapat dokumen legal yang menyebut bahwa sebagian saham perusahaan, yang dulunya Jaka perjuangkan dengan darah dan air mata, kini beralih kepadanya. Tangannya gemetar memegang dokumen itu. Ia tak tahu harus merasa apa. Bingung, terkejut, atau sedih. Malam itu, Rania menatap langit Bandung yang masih diguyur hujan deras, dan ia tahu, hidupnya akan kembali berubah. Kabar ini bukan akhir dari segalanya. Justru mungkin awal dari bab yang jauh lebih berat dan mengguncang. Sebab di balik surat itu, ada kebenaran lain yang menunggu untuk terungkap. Langit Bandung masih diselimuti mendung tebal pagi itu. Udara dingin menusuk tulang, seolah ikut menegaskan betapa berat beban yang kini menghantui pikiran Rania. Ia duduk di kursi ruang tamu rumah sakit, menatap amplop coklat di tangannya, surat wasiat dari Jaka. Sudah semalaman ia belum tidur. Tatapannya kosong, tapi pikirannya berputar cepat. Kenapa namanya bisa tercantum di dalam surat wasiat Jaka? Apa maksudnya? Ia menggenggam amplop itu erat, seolah takut sesuatu di dalamnya akan hilang bila ia lepaskan. Tak lama, langkah kaki seseorang terdengar mendekat. Seorang pria paruh baya dengan jas abu-abu menghampirinya dengan sopan. Selamat pagi, Ibu Rania. Saya Advokat Suryo. Saya pengacara pribadi almarhum. Ia berhenti sejenak, memperbaiki ucapannya. Maksud saya, Bapak Jaka. Saya ditugaskan untuk menjelaskan isi surat wasiat tersebut kepada Ibu. Rania menatapnya tajam. Jaka belum meninggal, Pak. Dia masih di ruang ICU. Pria itu terdiam sesaat, lalu mengangguk sopan. Benar, Bu. Maaf atas pilihan kata saya. Tapi surat ini memang sudah disiapkan beberapa hari sebelum kecelakaan itu. Dan Bapak Jaka sendiri yang meminta agar isi dokumen ini diberikan kepada Anda bila sesuatu terjadi padanya. Jantung Rania berdetak cepat. Apa isi sebenarnya dari surat itu? Tanyanya hati-hati. Advokat itu membuka map dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Ia meletakkannya di meja, lalu menjelaskan dengan suara tenang namun tegas. Dalam surat ini tertulis, Bapak Jaka memutuskan untuk mengalihkan 40% saham pribadinya di PT Maju Sentosa kepada Anda, Ibu Rania Pratama.
Ia menulis alasan pribadi di bagian bawah halaman terakhir. Rania menatap halaman itu, lalu membaca pelan kalimat yang ditulis dengan tangan Jaka sendiri. Aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu, Rania. Aku takkan pernah bisa menebus semua luka yang kubuat. Tapi jika aku jatuh, aku ingin sesuatu dariku bisa tetap hidup untukmu. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai bentuk penyesalan yang takkan pernah cukup kuucapkan. Tangannya bergetar. Air mata jatuh begitu saja, menodai tulisan itu. Ia menutup dokumen itu pelan, menunduk lama. Dalam diam, ia merasa seperti diseret kembali ke masa lalu, saat Jaka masih menjadi suaminya, saat mereka berjuang dari bawah bersama, sebelum semua keserakahan dan kebodohan menghancurkan segalanya. Advokat Suryo melanjutkan dengan hati-hati. Selain saham, Bapak Jaka juga menuliskan satu hal penting lain, Bu. Ia meninggalkan sebuah catatan kecil untuk Anda. Catatan itu disimpan di laci meja kantornya. Ia meminta agar hanya Anda yang boleh membacanya. Rania mengangkat wajahnya pelan. Catatan? Iya, Bu. Saya bisa mengantarkan Anda ke kantor beliau jika Anda bersedia, jawab pengacara itu. Setelah menimbang sejenak, Rania akhirnya mengangguk. Baik, saya ingin melihatnya. Siang itu, mereka tiba di kantor lama Jaka, gedung sederhana yang kini tampak tak terawat. Dinding-dindingnya kusam, beberapa kaca pecah, seolah mencerminkan kehancuran yang dialami pemiliknya. Rania berjalan perlahan menuju ruang kerja Jaka di lantai 2. Begitu pintu dibuka, aroma debu dan kayu tua menyergap hidungnya. Ruangan itu masih sama seperti dulu. Meja kerja kayu besar, lemari dokumen, dan foto lama mereka berdua terpajang di dinding. Rania menatap foto itu lama. Foto dirinya dan Jaka tersenyum bahagia saat pernikahan mereka. Dada Rania sesak. Ia ingin memalingkan pandangan, tapi tak sanggup. Dengan tangan gemetar, ia membuka laci meja seperti yang dikatakan pengacara. Di dalamnya, hanya ada sebuah buku catatan kulit hitam dan amplop kecil bertuliskan namanya. Untuk Rania, bila aku tak sempat meminta maaf secara langsung. Rania menatap amplop itu lama. Tangannya bergetar ketika membukanya. Lalu ia membaca isi surat itu perlahan, dengan suara hampir tak terdengar. Rania, jika kau membaca surat ini, berarti aku telah gagal menebus kesalahanku secara langsung. Aku tidak tahu bagaimana cara memulai, tapi yang ingin kukatakan hanyalah, aku menyesal. Malam itu, di hotel itu, kau mungkin berpikir aku benar-benar ingin kau mati. Tapi yang tidak kau tahu, Rania, aku sedang hancur, ditekan oleh orang-orang yang ingin aku menjual perusahaan dengan mengorbankan hidup kita. Aku terjebak dalam utang yang bukan seluruhnya karena aku berjudi atau berfoya-foya, tapi karena aku menutupi kerugian besar ayahku. Mereka mengancam akan menyakitimu kalau aku tidak menyerahkan dokumen perusahaan. Dan kalimat itu, yang kau dengar malam itu, bukan ditujukan padamu. Aku berbicara dengan orang yang meminjamkan uang, seseorang yang licik dan memaksaku. Aku berkata itu dengan marah, dengan putus asa, bukan karena aku menginginkan kematianmu, tapi karena aku merasa tak punya jalan lain. Kau boleh membenciku seumur hidup, Rania. Aku pantas menerimanya. Tapi kumohon, percayalah satu hal, aku mencintaimu. Dari awal hingga akhir, aku mencintaimu, meski aku terlalu bodoh untuk menunjukkannya. Jaka. Rania tertegun. Surat itu terjatuh dari tangannya. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Ia tak tahu harus merasa apa. Marah karena selama ini ia salah memahami, atau hancur karena baru sekarang tahu kebenarannya. Air matanya mengalir deras tanpa bisa ditahan. Semua luka lama, semua kemarahan, kini berbaur dengan penyesalan. Kenapa, Jaka? Bisiknya lirih. Kenapa kau tidak mengatakannya waktu itu? Ia menatap foto mereka di dinding lagi, kali ini dengan mata kabur karena tangis. Selama ini, ia hidup dengan keyakinan bahwa pria itu mengkhianatinya, ingin ia mati demi uang. Tapi ternyata, di balik semuanya, ada kebenaran yang jauh lebih kelam dan rumit, kebenaran yang datang terlambat. Saat keluar dari ruangan itu, langkahnya berat. Langit di luar mulai hujan lagi, seolah mengulang setiap momen pahit dalam hidupnya. Tapi kali ini, air matanya bukan hanya karena luka, melainkan karena kelegaan yang menyakitkan. Ia sadar satu hal. Mungkin tak ada lagi cinta yang bisa diselamatkan,
Tapi setidaknya, ia bisa memaafkan. Namun, belum sempat ia benar-benar menenangkan diri, ponselnya berdering keras. Nomor tak dikenal. Bu Rania? Suara di ujung sana terdengar panik. Kami dari rumah sakit. Mohon segera datang. Kondisi Pak Jaka tiba-tiba menurun drastis. Rania terdiam. Ponsel hampir terlepas dari tangannya. Ia berlari keluar tanpa pikir panjang, membiarkan hujan mengguyur tubuhnya. Jalanan basah, udara dingin menusuk kulit, tapi ia tidak peduli. Hatinya berdegup kencang, matanya berkaca-kaca. Jaka, jangan pergi dulu, gumamnya sambil berlari. Aku baru tahu semuanya. Jangan pergi sebelum aku sempat bilang kalau aku sudah memaafkanmu. Dan di bawah hujan yang tak kunjung reda, langkah Rania terasa seperti menembus waktu, menuju satu pertemuan terakhir yang mungkin akan menentukan akhir segalanya.